Apapun aktivitas kita hari ini, Tuhan selalu nyatakan kasih kemurahan-Nya dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Dan saat malam hari ini, seberapapun kita yang boleh datang di tempat ini untuk memuji mempermuliakan Tuhan lewat ibadah kita saat malam hari ini, kita percaya kuasa Allah tetap hadir di tempat ini. Amin. Dan saat ini tibalah saatnya kita akan belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari dari perjanjian baru, dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 39. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Kaum Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca di saat malam hari ini, sebetulnya 2 malam ini kami bergumul mengenai firman Tuhan tentang ayat apakah yang akan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan buat kaum Bapa di saat hari Kamis nanti. Kami bergumul kepada Tuhan, dan ayat ini Tuhan tunjukkan ayat ini bukan karena kebetulan, tapi kita percaya apapun rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam segenap kehidupan kita. Dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam ayat firman Tuhan ini, kaum Bapak yang kasih Tuhan, boleh kita membaca bahwa orang-orang yang beriman sekalipun akan memungkinkan untuk mengundurkan diri menurut ayat firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri. Ayat firman Tuhan ini menuntut kepada kita bahwa dikatakan orang-orang yang mengundurkan diri daripada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita, kaum Bapa yang disayang Tuhan, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita mundur. Terkadang secara logika manusia kita berpikir di segala aktivitas dan kesibukan kita, mungkin itu menyita banyak waktu kita. Bahkan seolah-olah itu boleh memaksa kita untuk sementara meninggalkan Tuhan karena kegiatan dan aktivitas kita. Tetapi kaum Bapak sekalian Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita untuk kita tetap hidup setia. Kita hidup tetap bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh memikirkan di dalam kehidupan kita agar Tuhan senantiasa boleh berkenan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kami pribadi juga, kami berpikir, kaum Bapak yang sekalian Tuhan, bagaimanakah tentang orang-orang beriman yang mengundurkan diri dari Tuhan, yang seolah-olah menghindar dari Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang beriman akhir-akhir zaman ini, kaum Bapak yang sekalian Tuhan.
banyak yang boleh kita lihat, banyak yang boleh kita contoh, yang boleh kita ambil dari kehidupan setiap hari. Mungkin di antara kita, banyak kita melihat di antara orang-orang yang ada berdekatan dengan kita. Kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang-orang saat akhir-akhir zaman ini. Seperti khotbah daripada hamba-hambanya, ya, mungkin di YouTube kita sudah banyak dengar juga tentang aliran yang baru. Bagaimana kekuatan iman kita, kekuatan orang percaya selama ini yang sudah dibangun, boleh runtuh gara-gara hadirnya sekte-sekte yang baru sekarang. Boleh menggugat, bahkan banyak kritikal. Tapi kita percaya bahwa iman yang kita miliki saat ini bukanlah iman yang biasa-biasa saja. Itu boleh terbukti bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita senantiasa boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang membedakan kehidupan orang-orang percaya zaman dulu dengan kehidupan orang-orang percaya saat ini? Bahkan kita boleh melihat bagaimana Alkitab boleh menggambarkan kehidupan seorang Nabi Ayub, yang dia tetap setia, bahkan imannya kalau dikatakan dengan bahasa saat ini bukan iman yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan perhadapkan satu ujian di dalam kehidupannya, di mana anak-anaknya meninggal, seluruh harta kekayaannya lenyap. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, istrinya sendiri seolah-olah mengejek Ayub. Bahkan teman-teman dekatnya boleh meninggalkan dia. Tetapi apa yang boleh kita lihat dari kehidupan Ayub? Dia tidak pernah mundur selangkah pun daripada Tuhan. Dia tetap berlaku setia. Inilah yang dituntut daripada kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini, kaum Bapak yang dikasihi Tuhan. Sebagaimanapun pergumulan hidup yang boleh kita alami, bagaimanapun pergumulan hidup yang boleh diperhadapkan bagi setiap kehidupan, marilah kita boleh melihat seperti burung rajawali. Ya, kami pernah membaca satu artikel bagaimana digambarkan burung rajawali saat sesuatu boleh hinggap di dalam tubuhnya. Boleh dikatakan semut saja jika hinggap di dalam tubuhnya, dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti. Burung rajawali akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Bahkan dia akan mengepakkan sayapnya sampai sesuatu hal yang menempel di dalam tubuhnya itu akan terjadi. Demikianlah kehidupan kita juga, Bapak yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita di dalam permasalahan dan persoalan hidup yang boleh kita hadapi, kita jangan mundur, kita jangan jatuh, tetapi biarlah kita boleh melihat seperti seekor rajawali yang boleh terbang tinggi dan mengepakkan sayapnya. Maka segala kepedihan, maka segala pergumulan yang boleh ada dalam setiap kehidupan kita, secara tidak kita sadari itu akan terbuang begitu saja. Oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, yang boleh Tuhan curahkan bagi setiap kita saat kita datang kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kita bukan orang-orang yang mundur daripada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita.
tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Katakan ayat firman Tuhan ini kepada Bapak Tuhan, bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh kehidupan. Ayat firman Tuhan ini sungguh sangat menjadi inspirasi bagi kita. Biarlah senantiasa di dalam kehidupan kita tetap memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik apapun yang boleh hadir dalam segenap kehidupan kita, kami juga menyadari seperti pergumulan kami akhir-akhir ini, ya, bagaimana sesuatu hal yang boleh Tuhan perkenankan. Ibu keluarga kami mengalami sakit penyakit, ya. Kalau secara daging kami merasa bahwa kami tidak akan mati, seperti perkataan dokter bahwa ada 3 penyakit yang boleh dialami dan akan membutuhkan 3 proses. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bahwa kami juga melihat ibu keluarga kami tetap kuat. Dia tetap berkeinginan yang kuat untuk dia boleh sembuh. Bagaimanapun pergumulan yang dihadapi saat kami berada di rumah sakit, seperti kesaksian-kesaksian kami. Bagaimana up and down, bagaimana tensinya naik turun. Tetapi hingga saat ini kami boleh mendengar jika dia bercerita dengan temannya, ibu-ibu yang ada di komplek kami, dia tetap semangat. Bahkan dia boleh menyemangati ibu-ibu yang ada di sana. Mari periksakan dirimu, jangan takut. Saya sendiri sudah mengalami, saya tidak perlu takut. Bahkan kamu pun jangan takut. Dia mengatakan itu kepada ibu-ibu yang ada di komplek kami, Bapak Tuhan. Kalau kami melihat, memang saat kami kontrol ke dokter mengatakan itu kepadanya, ya, ibu harus menjadi duta. Jangan ini stagnan sampai di ibu saja. Ibu harus berikan kepada yang lain juga semangat untuk boleh menghadapi setiap sakit penyakit yang ada. Kami melihat dari sejak dokter mengatakan itu, dia tetap semangat. Kalau Bapak yang Tuhan, ya. Bahkan kami boleh mengingat saat itu, satu hari di keluarga kami keluar dari rumah sakit, besoknya kakak kami yang paling besar, pariban kami yang paling besar juga keluar dari rumah sakit. Ya. Ibu keluarga kami berkata, kakak minta dijemput. Ya, karena menurut saya tak mungkin dia ikut. Tak mungkin dia ikut untuk menjemput karena dia pun baru keluar dari rumah sakit. Tapi pulang kerja saya lihat di rumah udah mandi. Kamu kemana? Mau jemput kakak. Begitu semangatnya, baru keluar dari rumah sakit. Ya, bahkan dia mengatakan, semenjak kakak dioperasi saya belum lihat, saya mau lihat sebelum dia pulang ke rumah. Ya, semangatnya. Kami pergi ke rumah sakit, kami jemput, kami hantarkan ke rumahnya. Bahkan kami tidak langsung pulang ke Bapak yang Tuhan. Dia masih banyak bercerita, bahkan dia menyemangati lagi kakak kami yang ada di sana. Kakak tidak perlu takut. Proses demi proses akan terjadi. Kakak tetap kuat. Kalau kami percaya apa yang boleh dialami oleh ibu keluarga kami juga itu bukan karena kuat kami, tetapi ada kuasa Allah yang senantiasa yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidupnya lewat sakit penyakit yang boleh dialami saat ini. Tuhan akan nyatakan kasih kemurahan. Bahkan kami percaya di dalam iman kami pemulihan akan terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Dan demikian juga kita kaum Bapak yang Tuhan. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan di setiap permasalahan mungkin yang boleh diperhadapkan dalam segenap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita berjalan sendiri. Amin. Tuhan akan tetap ada di setiap langkah kaki kita.
Di setiap helaan nafas kita Tuhan selalu ada. Bahkan tidak kita sadari kalau Bapak yang sudah Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan intensitas kita bersama dengan Tuhan. Bahkan kami juga mulai menyadari, terkadang kami saat doa pagi itu lupa, bahkan seolah-olah meninggalkan Tuhan, meninggalkan itu. Tapi kami percaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk berkat Tuhan belum mengalir dalam kehidupan. Tapi kami percaya pembelajaran akan Tuhan nyatakan bagi segala kehidupan kita, sehingga kita akan berlaku hidup setia dan tetap taat di dalam setiap apapun pergumulan kita. Kita percaya hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, dan kita senantiasa akan boleh mengandalkan Tuhan. Bahkan kita boleh melihat juga ayat firman Tuhan yang ada di Habakuk 2 ayatnya yang keempat. Habakuk 2 ayatnya yang keempat. Kami akan bacakan. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Kita boleh belajar dari ayat firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan menuntut kita untuk kita boleh selalu rendah hati, tidak merasa sombong dengan apa yang boleh kita miliki, tidak merasa kita lebih daripada yang lain di setiap apapun yang boleh kita miliki. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang lurus hatinya, yang tulus hatinya, oleh karena kita hidup oleh percaya kita kepada Tuhan. Biarlah senantiasa firman Tuhan yang boleh diperdengarkan buat kita di saat malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita percaya kehidupan kita akan semakin dekat kepada Tuhan saat kita datang dan berserah kepada Tuhan. Sedikit ayat firman Tuhan yang boleh Tuhan perdengarkan buat kita di saat malam hari ini, kiranya menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita untuk kita boleh tetap menjalin hubungan dengan Tuhan di setiap hari-hari kita yang boleh kita jalani. Puji Tuhan,